Selamat siang pemirsa Bali Konten dan juga sahabat dari penggemar analisis jurnalis Bali. Bertemu lagi kita siang ini dengan Bapak Nyoman Suyasa atau Suyase panggilan beliau. Beliau ini adalah Ketua DPC Partai Gerindra Karangasem yang juga hari ini menjabat sebagai Wakil Ketua 2 ya beliau Nyoman ya? Wakil Ketua 2 DPRD Provinsi Bali yang juga menjadi salah satu bakal calon untuk Pilkada Karangasem. Om Swastiastu, beliau Nyoman. Om Swastiastu. Bagaimana mau menyapa pemirsa dulu? Om Swastiastu. Selamat siang, sahabat Bali Konten, analisis jurnalis Bali dan masyarakat Karangasem dimanapun berada. Salam rahayu sareng sami. Semoga kita selalu dalam lindungan ide Sang Hyang Dewasa dan selalu kita diberkati dalam setiap aktivitas kita hari ini. Swaha. Oke, beliau Nyoman. Tapi omong-omong saya tertarik pakaiannya ini. Kok acara begini pakai baju adat Bali? Kemarin kayaknya kita rencananya pakai baju yang casual nih. Kok jadi baju adat Bali gimana? Artinya banyak manfaat, Gus. Kalau kita pakai pakaian adat Bali, kita sebagai orang Bali kita sudah seharusnya selalu ajak Bali itu harus di tambah kuat. Nah, artinya kita sebagai pelayan masyarakat ini merupakan tugas saya. Kita terus turun ke masyarakat, ya otomatis kita harus siap dengan segala hal, termasuk ganti pakaian di masyarakat. Ketika kita ada undangan-undangan, kita harus selalu siap dengan pakaian adat. Oh, artinya sebenarnya ini ada undangan? Ada undangan, banyak sekali. Tapi harus datang ke sini juga. Sebelum saya ke Karangasem, saya sempatkan memenuhi undangan dari sahabat Bali Konten, analisis jurnalis Bali yang merupakan sudah sangat top ya, luar biasa nih Pak Agus ini. Kalau udah Pak Agus ini ngajak saya agak gemeteran saya. Ya saya agak grogi sih. Mudah-mudahan hari ini enggak. Oke Pak Agus, apa yang Pak Agus mau tanyakan? Kita main gini ya, kita main pilkada ya. Iya. Beliau Nyoman hari ini itu menjadi salah satu bakal calon ya. Betul. Dari Pilkada Karangasem, tapi tentunya masih dalam bingkai Koalisi Indonesia Maju. Iya. Yang sebelumnya diandaikan atau diagendakan untuk head to head dengan calon dari incumbent dari PDIP. Yeah. Nah, ngelihat dari konstelasi politik di Karangasem, boleh tahu nggak apa sih yang mendasari beliau Nyoman kok kayaknya tiba-tiba nih pengen jadi calon bupati? Bisa diceritain nggak? Begini Gus, kalau tiba-tiba sih enggak. Okay. Ini sudah berlangsung lama dan jargon saya dari 3 pemilu Prabowo Presiden, Suyase Bupati, dan 3 kali pemilu pemilihan presiden dan legislatif kita kalah 2 kali, Pak. Oke. Kita kalah 2 kali dan kemudian ketiga kalinya Astungkari kita menang. Nah masyarakat itu menagih apa janji janji itu yang saya sampaikan berkali-kali di setiap kesempatan. Prabowo Presiden, Nyoman Suyase Bupati Karangasem, Astungkari Swaha. Itu mendasari. Dasar utamanya itu, tapi yang paling penting adalah bagaimana saya bisa berbakti dan berbuat yang terbaik untuk daerah kelahiran saya, daerah Karangasem yang saya cintai, dengan pemikiran saya, dengan ide-ide saya, dengan gagasan saya. Nah, itu bisa lebih berkembang nanti di Karangasem ketika saya menjadi orang nomor 1 di Karangasem, bisa memajukan Karangasem ke depannya. Begitu. Tadi beli Nyoman bilang mengabdi ya. Bukankah mengabdi itu ada 2, ada di legislatif, di eksekutif. Anda posisi kan sudah di legislatif, apa itu belum cukup? Betul. Saya udah 3 kali sampai saat ini, saya udah 3 kali, dan Astungkari sebenarnya saya sudah sangat nyaman dan bahagia sekali di DPR. Apalagi wakil ketua ya? Apalagi wakil ketua 2 kali loh. Dan dari Karangasem hanya saya saja yang 2 kali menjadi pimpinan DPR Bali, Astungkari. Itu sebuah anugerah yang tak terhingga dari ide Sang Hyang Dewasa gitu. Jadi sudah 2 kali menjadi pimpinan. Nah sekarang saya punya cita-cita. Manusia itu tentunya ada cita-cita, ada tujuan-tujuan yang harus dicapai. Nah, kebetulan hari ini, saat sekarang ini adalah momentum saya, momentum kami di Partai Gerindra. Dari 3 kali pemilu, kalah 2 kali, sekarang kita menang. Di Karangasem, Presiden 58%.
Di Karangasem Ya. untuk hasil Pilpres 2024. Saya kira di Bali paling besar kontribusinya dari Karangasem, kemenangannya 58%. Oke. Dan itu hampir sesuai dengan target saya dari awal. Target saya di Karangasem 60%. Tapi Ya, Astung minus Karo 2% lah ya. minus Oke. 2% masih masuk lah, margin error itu. Dan partai saya awalnya 0 2014 kita tambah 5, 2019 kita 5, dan 2024 Astung Karo melejit sangat drastis sekali. Sekarang berapa di? Sekarang 9 dong, kita menjadi nomor 2. Oh. Posisi dulu nomor 4. Nah, lompat sekarang nomor 2. Nah, itu berkat kerja keras teman-teman kader di seluruh Kabupaten Karangasem, dan ini tidak lepas juga dari motivasi yang diberikan oleh Ketua DPD saya, Bapak Made Mulyan Arya, Pak De Gajah, yang selalu memberi motivasi dan support sehingga kami bisa bekerja keras dan hasilnya bagus. Dan itu adalah momentum yang sangat sayang Ya. jika tidak digunakan ya. Ya, betul. Itu momentum yang sangat baik untuk saat ini. Dan jangan lupa, kami punya presiden, Mas Agus. Ya, Pak Agus, oke. kita punya presiden, itu faktor penting dalam perjuangan kami untuk mencapai tingkat yang lebih tinggi di eksekutif. Dalam hal ini menjadi calon bupati. Ya, itu. Jadi itu faktor penting punya presiden. Itu faktor penting bagi kami, sehingga kami punya keberanian untuk maju di eksekutif Karangasem. Itu bagus. Oke, kita dapat poin itu, Beli Nyoman. Ya. Tapi menariknya begini. Konstelasi politik hari ini yang di Karangasem dan di Bali ya, Ya. termasuk di Karangasem kan Betul. ada Koalisi Indonesia Maju Plus Betul. itu. Partai Anda itu kan masuk di Kim Plus juga. Ya. Nah, persoalannya yang kami lihat, yang pengen jadi calon bupati kan tidak cuma Anda. Ada dari Nasdem juga, Ya. ada dari Demokrat juga. Itu masalahnya. Nah, gimana Anda menanggapi itu? Itu masalahnya, tapi memang di Karangasem itu sangat beda. Bedanya Situasi karakteristiknya di Karangasem beda dengan di kabupaten lain, karena satu, di Karangasem tidak ada yang sangat dominan dari incumbent. Biasanya di kabupaten lain kan ini katakan partai sebelah kan sangat dominan, Oke. sangat dominan lah, di atas 40%. Tapi di Karangasem hanya 25% lah. Jadi berimbang semua. Kekuatan politik di Karangasem per hari ini sangat berimbang. Dan kedua, mungkin saja ini anggapan masyarakat ya Gus, anggapan masyarakat katanya Bupati incumbent sekarang kan belum maksimal bisa berbuat di Karangasem, sehingga banyak teman-teman yang berasal untuk maju menjadi Karangasem 1. Ada situasi yang dianggap kurang dan masing-masing dari kandidat itu termasuk Anda itu melihat ada peluang untuk memperbaiki itu. Itu dari masyarakat, Oke. bukan dari saya. Kalau saya melihatnya objektif saja. Ya, sama-sama juga sudah bekerja, tetapi belum maksimal. Oke. Belum maksimal. Saya masih penasaran ya. Ini ada ibaratnya satu keluarga ya yang harus maju nomor 1 kan satu nih. Iya, betul. Gimana Anda nanti akan membuat suatu konsensus bahwa yang maju saya atau dia atau mereka atau pihak lain gitu. Iya. Sedangkan sama-sama ingin maju. Ya, seharusnya begini. Itu harus mengedepankan etika politik lah. Maksudnya gimana? Etika politik artinya politik yang rasional. Per hari ini Gerindra nomor 2 di Karangasem, bagus. Nomor 2, jadi dengan kursi 9, Golkar 8, Demokrat 6, Nasdem 5. Jadi kalau itu kumpul sudah mayoritas sebenarnya, mayoritas. Nah, masa saya yang punya kursi 5, suara saya tertinggi, kemudian kursi saya juga tertinggi ya, dan punya presiden, saya di depan nomor 2 kan ya nggak cincai lah Mas Agus. Jadi itu, tapi kembali ini adalah proses politik harus dijalani. Nggak mungkin di awal setuju sepakat enggak. Saya kira proses politik sedang berlangsung. Komunikasi politik sangat lancar dengan teman-teman Kim, dan semua menyadari yang penting di Karangasem kita bersatu untuk menyuarakan perubahan ke arah yang lebih baik. Berarti ya sebenarnya Anda ingin mengatakan situasi Kim itu masih sulit di Masih Karangasem. sulit. Cuma bahwa belum ketemu aja. Belum ini ketemu hanya bagian saja. dari dinamika. Betul, bagian dari dinamika. Sangat dinamis memang di Karangasem. Sangat dinamis. Dari dulu, ingat itu dari dulu tidak ada satupun partai yang sangat dominan di Karangasem. Itu makanya karakteristik Karangasem sangat berbeda, Gus. Jadi aman sajalah. Ngomong-ngomong ini Anda kan salah satu calon kompetitor Anda tuh kan satu kantor tuh ke DPRD Bali.
Pak Komang Wirawan. Gimana tuh? Hubungannya gimana tuh? Itu sahabat saya, saling ya debat juga sering. Dia orang baik. Jadi sampai saat ini sih masih on the track. Jadi komunikasi masih lancar, masih bagus lah. Dengan empat partai itu juga udah bagus, cuman sekarang masing-masing partai sedang mencari bentuk, Gus. Mencari bentuk seperti apa, karena itu strategi masing-masing partai kan berbeda. Kita tidak bisa masuk ke ranah itu, Gus. Kita tidak bisa masuk ke ranah ke itu, ya kita tunggu saja proses di masing-masing internal partai. Berarti masih nego-nego nih ya? Masih nego-nego lah. Semua masih cair, sehingga nantinya saya yakin pada titik tertentu itu akan terjadi kesepakatan Kim maju menghadapi incumbent, Gus. Dan itu adalah harapannya seorang Nyoman Suyasa yang nomor 1 ya? Astung Karis Waha. Oke, Beli Nyoman, kita dapat poin itu ya. Nah, sekarang saya ingin balik lagi mengulik ya. Terlepas tadi Beli Nyoman mengatakan sebenarnya dianggap merata lah ya kekuatan di Karangasem. Tapi kan tetap aja dalam hal ini PDI Perjuangan itu masih nomor 1. Betul. Berarti kan dia masih menghegemoni gitu. Nah, gimana Beli Nyoman melihat peta itu? Bahwa PDIP sekarang ini satu dia masih dominan di legislatif, yang artinya itu berarti penguasaan teritorial, juga bagus. Yang kedua kan dia petahana yang masih pegang anggaran. Misalnya. Betul. Gimana Anda melihat itu? Itu sudah biasa, guys. Jadi kalau petahana mempunyai suatu keuntungan tersendiri. Tapi dengan kerja keras kami, saya kira itu bisa diatasi. Ingat di Karangasem itu dari 2 pemilu kada sebelumnya 2015 dan 2000 berapa itu? 19 ya? 20. Incumbent tumbang 2 kali, Pak. Dari 2015 2020. Oh ya oke. 2 kali tumbang itu. Karena apa ya? Karena masyarakat menilai incumbent tidak berbuat apa-apa. Tidak ada kemajuan yang signifikan di Karangasem. Dan Anda meyakini itu bahwa itu sejarah itu akan terulang? Saya kira untuk 3 kalinya Astung Karis. Karena biasanya angka 3 itu angka keramat. 1, 2, 3. Oke. Seperti itu. Jadi ya mudah-mudahan. Mudah-mudahan harapan kita semua agar Karangasem bisa menjadi lebih baik ke depan. Dengan pemikiran, dengan ide-ide besar, dengan gagasan kita yang memang menjadi ciri khas seorang pemimpin itu kan gagasan, adu gagasan, bukan hal-hal yang kecil, bukan memikirkan yang kecil, tapi pikirkan yang besar-besar sehingga bisa bermanfaat untuk masyarakat Karangasem secara umum. Oke, kita dapat poin itu, Nyoman. Masih saya ingin mengulik lagi ya. 2015 pada saat pilkada itu 2015 salah satu kandidat itu disebut-sebut sampai menghabiskan biaya 80 miliar. Wah, ya kan? Itu dan disebut sebagai salah satu pilkada termahal di Bali. Nah, saya ingin minta pandangan Beli Nyoman. Omong-omong, kira itu akan terulang lagi nggak tuh? Artinya pilkada termahal itu. Mungkin nilainya nggak segitu, tapi akan termahal loh. Gimana Anda melihat? Begini, Gus. Jadi Karangasem dari dulu, saya bilang tadi itu karakternya berbeda sekali, Gus. Jadi memang ada di satu tempat yang sangat pragmatis, tapi di banyak tempat idealisnya masih tinggi untuk mencari pemimpin yang kredibel dan punya kemampuan untuk membangun Karangasem. Masih banyak itu. Nah, cuman mungkin paradigma yang dari dulu penggunaan uang itu dipakai untuk mencari jabatan, ya kalau saya sendiri Gus, saya terus menolak itu. Kalau katakan saya benci itu karena saya juga selama 3 kali pileg Astung Karis, saya tidak menghabiskan dana yang banyak. Gila-gilaan seperti itu. Nggak gila saya masalah dana. Saya punya uang, finansial saya punya, Astung Karis saya punya. Jangan dikira Pak Nyoman Suyasa nggak punya finansial lah. Ada ongkosnya lah ya? Ada lah. Otak ada, ototnya ada, ongkos juga ada. 3 O itu lengkap lah ya. 1 otak, 2 orang, 3 ongkos. Ada semua. Lengkap Astung Karis lah. Gitu. Tapi kembali ke hati nurani sekarang, apakah masyarakat Karangasem ingin perubahan yang lebih baik? Kalau ingin perubahan yang lebih baik, pilih pemimpin yang memang mampu dan mau untuk membangun Karangasem menjadi lebih baik. Mempunyai gagasan yang besar nanti untuk Karangasem, karena Karangasem dilihat dari potensi alam sangat besar, Gus. Potensi alam di mana-mana
besar di Karangasem, cuman tidak dikelola dengan baik sehingga tidak bisa kekayaan itu digunakan oleh masyarakat secara umum di Karangasem semua. Karangasem masih berada di garis kemiskinan. Nah itulah kenapa saya maju, ya untuk merubah situasi seperti itu. Bagaimana kita bisa mentransformasi sumber-sumber kekayaan alam masyarakat Karangasem itu menjadi suatu kemakmuran yang bisa dinikmati oleh masyarakat Karangasem secara umum semua, bukan secara golongan atau pendukung, bukan Gus. Secara umum, semua masyarakat Karangasem harus menikmati apa yang menjadi kekayaan, apa yang sudah diberikan oleh ide Sang Yang Widiwasa. Artinya Anda melihat dari faktor pemerataan aja, bukan hanya pertumbuhan, tapi pemerataan ekonomi juga. Itu sangat bagus pemerataan. Itu yang penting, karena ketika kita menjadi seorang pemimpin, yaitu menjadi milik masyarakat. Semua masyarakat harus mendapat. Dan hari ini Anda melihat itu belum terjadi atau kurang belum maksimal terjadi. Ya, Astungkara saya lihat ini penilaian saya mungkin pribadi, mungkin agak subjektif ya. Jadi tapi saya melihat itu, Mas Agus. Jadi kedepannya Astungkara ketika saya diberi mandat oleh masyarakat Karangasem, hal-hal seperti itu tidak akan ditemukan lagi. Hanya program itu kita merata semua untuk masyarakat Karangasem. Gitu. Oke, kita dapat poin itu. Tapi saya ingin pertegas sedikit. Kalau menurut Beli Nyoman sendiri, angka 80 miliar itu biaya politik atau biaya... Itu bukan biaya politik, itu gila-gilaan itu, Bang. Itu gila-gilaan, jadi saya juga takut, ngeri melihat itu. Bayangkan itu aja. Bayangkan aja ngeri, dari mana dapat? Katakan ongkosnya 80 miliar. Gaji bupati berapa sih, Gus? Gaji bupati sama dengan DPR. Bagaimana cara mengembalikan itu? Ya, coba pikir secara logika. Dan Anda tidak mau melakukan itu? Astungkara, saya janji tidak melakukan itu. Oke, kita dapat poin itu. Cuma begini, kemarin itu kami sempat wawancara ya dengan Pak Demar, Pak Desmar Jayalinggi dari Golkar. Beliau mengatakan bahwa untuk biaya politik, ini biaya politik ya, sekelas pilkada kabupaten kota itu minimal 5 miliar. Itu biaya politik. Ya kan mungkin untuk kampanye, untuk makan dan segala macam. Anda siap nggak dengan kondisi itu? Astungkara untuk hal-hal yang seperti itu masih dalam tahap rasional lah. Biaya-biaya yang kecil-kecil itu memang harus disiapkan. Dan tentunya itu saya kenapa mau maju, mengatakan maju ya karena sudah siap. Cuman untuk pragmatisme yang lebih yang seperti katakan tadi Agus itu, no. Tidak akan dilakukan. No way untuk saya. Ingat itu. Politik uang, no way. No way. Saya benci itu. Saya benci itu. Politik uang. Karena memang sikap awal adu gagasan. Adu gagasan, adu ide. Itu sebagai dasar saya. Saya siap adu gagasan, adu ide dengan siapapun. Dalam mencari pemimpin itu harus dikuliti dulu. Ya. Dikuliti dulu apa sih isi dalamannya itu kayak apa. Nah ini salah satu kita mengulit ini ya, cara betul. begini. Kuliti saya Pak Mas Agus. Jadi saya sebenarnya takut dengan Mas Agus ini karena pertanyaannya agak ya nyelekit dan kadang-kadang saya terpojok sehingga saya harus ngopi dulu. Ngopi dulu Mas Agus. Ya, pasti. Oke, Beli Nyoman. Ini sepertinya tensinya udah agak naik ya? Tensinya udah santai. Kemarin kami dapat bocoran hasil survei satu lembaga tentunya. Itu elektabilitasnya petahana hari ini di Karangasem di atas 50%. Nah, pertanyaan saya, lalu apa modal Anda untuk bisa, jangankan menyaingi deh, mengejar itu aja, apa? Begini Pak Agus, jadi survei itu dilakukan kapan dulu? Dan samplingnya berapa kan itu? Itu dasarnya dulu. Kan rata-rata 440 loh. Ya 420 lah. 440 sampai 800. Ya, itu margin error-nya berapa Gus? Sekitar kalau 440 itu hampir 5%. Bisa 7 sampai 10% loh itu. Margin error-nya yang 420. Nah, kalau 440 hasil lembaga survei yang kami wawancara itu metodologinya 4,7%, hampir 5%. Lebih dari itu nggak bisa. Oke, tidak masalah. Margin error 5 sampai 7 oke lah. Itu kalau 800 itu ketemunya 2,5%
margin error. Oke, nggak masalah. Tapi kapan itu dilaksanakan? Survei 2 kali dari teman-teman di sana itu Desember sebelum pileg. Itu satu, yang pertama. Kedua, dilaksanakan survei itu bulan April. Sepengetahuan saya. Saya dapat bocoran juga, termasuk angka juga ada bocoran. Itu dilakukan April. Jadi teman-teman yang lain belum pada turun saat itu, masih ngos-ngosan, masih recovery. Sewaktu pileg gitu masih recovery, jadi masih agak senapas. Nah, kita baru turun baru 1,5 bulan yang lalu. Berarti kira-kira bulan Mei atau April turun. Saya kalau saya turunnya baru 1,5 bulan. Masang baliho juga baru 1,5 bulan. Berarti kira bulan Mei ya? Ya, bulan Mei. Oke. Juni awal Juni saya. Awal Juni saya turun. Ya, respon masyarakat sangat bagus. Itu yang bikin semangat saya untuk maju sangat besar. Nah, kembali ke survei tadi, di saat orang belum turun, dia sudah melakukan survei. Dan jangan lupa, incumbent sudah punya modal. Punya modal dan turun di berbagai tempat di Karangasem sehingga masyarakat mengenal itu. Jadi sampling yang 420 itu terlalu kecil untuk katakan 352 DPT atau 370 DPT di Kabupaten Karangasem. Sangat kecil, 400.000. Itu hitungannya masuk ke kecamatan, Gus. Hitungannya masuk ke kecamatan. Tapi kalau 800 atau 1.006 itu sudah hitungannya masuk ke dusun-dusun, Gus. Itu sangat valid. Saya 2 minggu ini sudah mulai survei dengan sampling 800 sampai 1.600 di seluruh Karangasem. Itu sudah masuk ke Banjar Dinas semua. Jadi itu akan sangat valid dengan margin error 2% sampai 2,5%, Gus. Sudah dilakukan? Karena sekarang surveyornya masih menyelesaikan tugas yang lain. Minggu depan atau paling lambat 2 minggu sudah mulai melakukan survei dengan tadi samplingnya segitu. Nah, itu dalam kurun waktu 2 minggu ini saya akan kejar supaya paling tidak disparitas survei saya. Saya kebetulan nomor 2, Gus. Surveinya di sana nomor 2, tapi disparitas agak jauh. Jadi saya juga ingin mengukur sampai sejauh mana sih kekuatan saya, posisi saya di mana sih. Jangan sampai saya maju dengan modal yang modal dukungan yang kurang maksimal, ya saya nggak mau babak belur. Jadi sekarang saya kerja keras dulu. Saya pastikan nanti mulai minggu depan survei, kemudian hasilnya akan dibacakan. Secara ini saya minta survei yang real, jangan ditambah-tambahkan, jangan dikurang-kurangi. Saya sewa Anda untuk mencari tahu kekuatan saya di mana, posisi saya ada di mana saat ini. Saya begitu. Jangan sampai menaikkan untuk biar saya senang, jangan. Ya, dan itu jangan lupa. Samplingnya banyak itu 800. Jadi margin errornya 2,5% itu, Gus. Kalau misalnya hasilnya juga masih disparitas, ini sikap Beli Nyoman kayak apa? Saya berpikir lagi dan saya lapor dengan Ketua DPD saya, Pak Made Mulyanari pada Gajah, seperti apa. Kalau Pak Made Mulyanari, Pak Ketua DPD saya mengatakan, Beli Jero menjadi wakil, saya siap. Beli Jero, sebaiknya Beli Jero jangan maju, saya siap. Kalau sudah beliau yang menyampaikan seperti itu. Kemudian kalau saya dikatakan, Beli Jero maju aja, kita backup. Woi, saya bertarung, Gus. Saya bertarung. Saya nggak peduli. Padahal ini resikonya tinggi, tapi saya nggak peduli. Dari dulu 2010 saya masuk politik, modal saya memang modal nekat aja, Gus. Modal nekat. Ya kalau mirip-mirip kayak supporter Surabaya ya, bondo nekat. Bondo nekat. Saya bondo nekat. 2014 ikut, belum pernah ke DPR kabupaten, langsung ke DPR provinsi. Dan dana sangat minim sekali, Gus. Dana investasi politik saya, investasi sosial saat itu belum ada. Tapi dengan keyakinan saya bahwa tidak hanya kita pinter, tidak hanya kita kaya, punya orang banyak sehingga terpilih jadi DPR. Tidak. Ada hal yang paling penting adalah Yang Maha Kuasa. Itu yang menjadi. Dan Anda optimis bahwa semua itu bisa terulang kembali? Astungkara. Oke, kita dapat poin itu. Nah, saya balik lagi ya soal Beli Nyoman ya.
Dan Nyoman kan baru kemarin berdarah-darah nih, ya kan? Dipilih kemarin, dan syarat untuk jika misalnya tetap menempuh jalur untuk ke pilkada harus mundur. Ya. Sudah siap dengan konsekuensi itu? Begini Gus, hidup itu kan pilihan. Semua ada risiko. Kalau takut risiko, ya scroll TikTok aja di rumah. Ya, itu akan nyaman. Sebenarnya posisi saya kan sekarang sudah sangat nyaman dan saya bahagia di DPR. Tapi karena ini tugas yang diberikan oleh partai dari Pak Prabowo Subianto dan Pak Made Mulyana Arya, saya sebagai Korea harus begini. Korea. Saya Korea ini salah satu Korea ini. Ya, saya Korea. Pak Ketua, saya siap. Ketika ditanya sama Bapak, kamu siap? Siap, Pak. Kamu punya finansial berapa? Ya punya sedikit, Pak. Mau dibantu. Gitu. Ditebak duluan sama Bapak. Pak Ketua Umum? Ya, kamu masalahnya apa kalau nyalon? Saya jawab, saya masih berpikir apa yang saya katakan dengan Bapak. Tapi belum dijawab. Pasti uang ya, pasti finansial. Siap. Gitu. Ya, jadi ya kamu berusaha gitu. Berusaha sekuat tenaga. Bagaimana caranya? Itulah kalau kamu berhasil itu akan memberi kepuasan tingkat tinggi kepada. Wah, begitu saya siap komandan. Saya laksanakan perintah komandan. Tapi sampai sekarang belum turun perintahnya ya? Masih nunggu survei berarti ya? Masih nunggu survei. Kalau surat tugas Astungkara sudah. Oh, surat tugas sudah ada? Ya, itu dari partai ya? Dari partai, disampaikan kemarin oleh Pak Ketua DPD, Pak Made Mulyana Arya. Surat tugas sudah keluar. Kita disuruh untuk sosialisasi terus di masyarakat. Komunikasi politik dengan partai-partai koalisi, kemudian turun ke masyarakat. Yang menjadi fokus sekarang hari ini adalah saya turun ke masyarakat. Apapun itu hasilnya nanti itu urusan belakang lah. Ya, itu yang penting berjuang dulu. Hanya Tuhan yang tahu apa yang akan terjadi ke depannya terhadap diri kita itu. Jadi saya berusaha saja. Kalau saya ada waktu untuk memberikan bantuan, saya berikan bantuan. Kalau ada masyarakat minta tolong, saya bantu. Sebisa saya. Ada aspirasi yang masuk, ya kita harus jalani itu. Kita selesaikan itu. Kita fasilitasi itu. Jadi itulah yang membuat saya dari tahun ke tahun suara saya naik terus, Gus. Bisa diceritain enggak? Anggaplah dari 2019 ke 2024 naiknya berapa tuh? Suaranya di awal 2014 belum punya apa-apa tuh. Ketemu di 7.000. Oke. 7.000, terus 2019 ketika saat itu Gerindra lagi susah. Ingat nggak masalah radikalisme itu kan kena banyak berguguran itu caleg-caleg Gerindra. Ya imbas pilpres. Ya imbas residu pilpres itu. Sehingga setiap ke masyarakat, masyarakat sudah underestimate dengan kami karena faktor dukungan kemarin dari sananya itu. Nah, cuman karena kerja keras saya, Astungkara suara saya kenaikannya 100% dari 7.000 ke 16.000. 1% lebih. Oke. 100% lebih. Dan Astungkara juga istri saya jadi DPR, Mas. Di Karangasem. Karangasem. Jadi dua suami istri Astungkara diberi mandat oleh masyarakat kami, gitu. Dan Astungkara 2024 kenaikannya juga sangat signifikan dari 16 ke 28. Wah. Suara total 40.000, suara sendiri saya 28.000 karena saya sendiri maju di Karangasem. Kadang nggak ada pesaing, mana ada yang berani lawan saya? Sombong dikit ya, Gus. Bukan sombong pemirsa, ini agak congkak dikit. Jadi tidak ada yang berani untuk ikut di provinsi, sehingga saya sendiri, istri saya juga kenaikannya luar biasa dari 1.004 menjadi 3.800. Sangat-sangat signifikan. Ya? Dan itu murni. Boleh tanyakan di Karangasem. Pernah nggak Nyoman Suyasa atau Ibu Dewi politik uang? Silahkan ditanya. Lebih dahsyatnya lagi, keponakan saya yang di rumah, yang istilahnya ngempu bapak, saya tandingkan karena kuota perempuan tidak cukup di Dapil Manggis, saya pindah ke Dapil Manggis, Astungkara lolos. Jadi 3 di pekarangan saya DPR. Dan itu satu warna yaitu Gerindra. Satu warna Gerindra. Itulah yang
membuat saya keyakinan makin saya tinggi, optimis ya? makin optimis. Apa yang kita berikan kepada masyarakat, apa yang kita lakukan di masyarakat ternyata diapresiasi oleh masyarakat. Oke, kita dapat poin itu, Bro Nyoman. Ya. Saya ingin lebih dalam lagi mengulik ya. Ya. Kalau di mata Beli Nyoman itu apa sebenarnya persoalan terbesar Karangasem yang sampai hari ini belum bisa diatasi oleh pemimpin-pemimpin sampai hari ini ya, dari sebelum PR-nya. Tapi Anda melihat Anda bisa menyelesaikan. Apa persoalan terbesar Karangasem? Ya, kalau persoalan terbesar dari 3 periode saya menjadi DPR, Gus. Jadi saya setiap saat turun ke masyarakat dan juga termasuk waktu reses itu saya kan menangkap apa yang disampaikan masyarakat. Yang menjadi permasalahan utama adalah jalan itu masalah klasik lah. Jalan dan kemudian air. Karena Karangasem termasuk daerah yang ada sebagian yang daerah kering, sehingga itu menjadi permasalahan. Walaupun mungkin pemerintahan sekarang sudah mengerjakan itu, tapi belum maksimal. Di mana-mana masih ada yang perlu dimaksimalkan. Nah, kebetulan hari ini kami punya akses ke pusat yang lebih besar, peluangnya lebih besar. Punya presiden, ya. Saya punya presiden, ketua umum kami menjadi presiden, yaitu Bapak Prabowo Subianto. Walaupun Pak Prabowo itu nanti ketika menjadi presiden adalah presiden semua rakyat Indonesia. Tapi paling tidak saya punya akses yang lebih besar untuk membawa anggaran itu ke daerah saya, daerah Karangasem, sehingga itu bisa digunakan untuk membangun Karangasem menjadi lebih baik. Itu dasarnya. Oke, kita dapat poin itu. Tapi gini ya, Beli Nyoman ya. Dalam setiap kontestasi politik itu penantang itu selalu membawa jargon perubahan. Ya. Sebenarnya dalam bayangan Anda itu perubahan apa yang Anda tawarkan yang bisa dicerna logis oleh masyarakat? Apa perubahan itu? Begini Gus, perubahan itu mungkin dalam skala kecil dan skala besar nanti. Ada beberapa hal yang saya tawarkan nanti. Yang pertama seperti tadi itu, perbaikan jalan, pemanfaatan sumber air baru di Karangasem, termasuk Telaga Wajah itu sampai hari ini belum maksimal itu. Karena dari tahun ke tahun itu sebagai komoditi politik aja itu, Gus. Oke. Sehingga hari ini ketika saya diberi mandat oleh Karangasem, itu saya akan maksimalkan semua air Telaga Wajah menjadi mencukupi untuk kebutuhan masyarakat Karangasem. Mengalir ke semua masyarakat Karangasem. Tadi Anda bilang untuk konsumsi politik itu menarik poin itu, bisa dijelasin enggak? Artinya setiap ada hajatan politik itu ada saja pembangunan di sekitar instalasi Telaga Wajah itu, ada perbaikan pipa, dibilang menyala sampai ngecor airnya, tapi setelah itu saya lihat itu dan saya janji itu menjadi prioritas utama kami. Telaga Wajah harus dinikmati oleh masyarakat Karangasem yang memerlukan itu. Situasi itu yang Anda katakan sampai hari ini terjadi? Masih. Belum maksimal. Saya akan maksimalkan semua, mengalir ke penduduk, ke masyarakat Karangasem, Gus. Nah itu saya janji itu. Dalam waktu 5 tahun pemerintahan saya, seandainya saya diberi mandat itu, kemudian jalan terutama itu Gus. Kemudian yang lain banyak hal juga. Kita kan punya garis pantai itu kan terpanjang, Gus. Di Bali. 87 kilo kalau tidak salah. Tolong dikoreksi kalau saya salah. 87 kilo dari Yemalat sampai ke Gianyar Barat. 87 kilo terpanjang di Bali. Tapi satu pun itu tidak ada satu pasar ikan dan kelengkapannya seperti cold storage untuk menyimpan hasil tangkapan masyarakat itu, nelayan itu kan tidak ada. Sehingga hasil tangkapan nelayan larinya ke Kelungkung. Sehingga yang menikmati kan Kelungkung. Nah, inilah menjadi skala prioritas kami agar di Karangasem paling tidak punyalah pasar ikan dan juga kelengkapannya. Cold storage paling itu syarat yang paling penting itu, untuk cold storage, sehingga hasil tangkapan nelayan itu bisa bertahan paling enggak seminggu lah, sehingga kalau tidak ada yang membeli, simpan di ini. Kita yang membeli, kita buatkan koperasi, tampung di sana. Nah, setelah itu baru kita salurkan ke daerah-daerah lain. Begitu, Gus. Jadi masyarakat biar bahagialah. Oke, kita dapat poin itu. Tapi gini ya, Nyoman ya. Satu lagi, Gus. Itu penanganan sampah. Sampah itu kan menjadi bom waktu.
kalau tidak ditangani dengan baik, jadi mulai hari ini itu. semua wilayah itu menjadi permasalahan besar. Itu dulu lah sampah itu, bagaimana cara penanganan yang baik. Tentunya kita harus belajarlah ke daerah-daerah yang sudah sukses cara penanganan sampah yang baik. Itu kita jadikan ukuran di Karangasem, sehingga sampah itu ya bayangkan saja di kota-kota besar sangat rumit, belum sampai saat ini masih juga merupakan masalah klasik. Apalagi nanti di Karangasem lama-kelamaan ya sama dengan di sini. Jika tidak segera ditangani, betul. Oke, kita dapat poin itu Nyoman. Saya ingin balik lagi ya. Minggu lalu itu ada berita bahwa ketua DPD Gerindra itu Pak Mulyawan Arya, Gede Gajah, kan ketemu ketua DPD PDIP Bali itu, Pak Koster. Ya memang foto aja sih, gitu loh. Dan bilangnya ya berdiskusi. Tapi dalam tahun politik masa sih nggak ngomong pilkada kan? Ya betul. Itu pastilah. Ya. Nah, tapi rahasia umum, Gus. Sekarang pertanyaan saya begini. Jika misalnya Gerindra kemudian mencapai konsensus untuk kerjasama dengan PDI Perjuangan di Pilgub misalnya, skenario-nya apa itu urusan belakang lah ya. Nah, itu berarti kan ada konstelasi juga nanti mempengaruhi ke kabupaten kota. Betul. Termasuk Karangasem. Betul. Nah, kalau misalnya itu yang terjadi, apakah Anda akan tetap ngotot? Misalnya, kalau misalnya survei Anda tinggi nih, bagus nih. Sedangkan di provinsi kerjasama dengan PDI Perjuangan. Posisi Anda nanti pengen tetap menjadi penantang atau menjadi temannya mungkin Pak Danu petahana? Begini Gus, pilkada sekarang kan sangat berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, di mana sekarang adalah pilkada serentak. Jadi secara otomatis koalisi yang ada di provinsi yaitu harus linear dengan di kabupaten. Masa di provinsi kita dengan PDI misalnya, di Karangasem beda. Tidak mungkin lah. Kita sama. Dari awal Pak Ketua DPD menyampaikan kalau kita ke PDIP atau ke partai lain, beliau harus siap dengan segala skenario politik di menit-menit terakhir. Saya sampaikan, saya siap perintah Pak Ketua DPD, Pak D. Gajah. Apapun perintah Pak D, saya siap laksanakan. Itu demi partai, penugasan dari partai. Saya gitu kan. Kalaupun menjadi wakilnya Pak Danu, why not? Gak apa-apa, saya bukan ambisius menjadi bupati. Tidak, Gus. Masih rasional ya? Masih rasional. Dan ambisi saya ada, Gus. Cuman ambisius tidak. Saya menyampaikan sejujurnya dengan Ketua DPD bahwa kemampuan saya begini, Pak D. Bisanya saya seperti ini. Sekarang Pak D, bagaimana keputusannya? Menilai. Silakan. Saya siap dengan segala kemungkinan yang terjadi. Itu saya dengan Pak D. Oke, kita dapat poin itu. Kayak Pak Prabowo ya. Kayak Pak Prabowo ya, tegas ya. Tegas tapi masih bisa lah diajak bicara kan gitu ya. Ngopi dulu, Gus. Ngopi dulu. Oke, Nyoman. Saya masih pengen mengulik lebih dalam lagi ya, Nyoman ya. Ya, silakan. Dari tadi Anda itu selalu menyebut kata kami punya presiden, Gerindra ketua umumnya presiden terpilih ya, karena belum dilantik, dan itu memberikan insentif elektoral bagi kader di daerah dalam konteks hari ini pilkada ya. Tapi saya ingin ngasih data ya, 2004 sampai 2014 itu presidennya Pak SBY yang dalam hal ini adalah tokoh pernah juga menjadi ketua umum Partai Demokrat. Di Bali nggak ngefek tuh Demokratnya, masih tetap juga menang PDI Perjuangan. Gimana Anda menanggapi itu? Inilah model-model pertanyaan Agus yang cukup ya memojokkan saya. Tapi begini guys, itu kembali juga saya katakan tadi bahwa faktor Prabowo adalah salah satu faktor utama untuk kemenangan pilkada nanti. Tapi ada juga faktor-faktor yang lain. Itu tergantung kapasitas dari si calon itu sendiri. Kerja keras yang dibawa. Kerja keras, kemampuannya, apakah dia mampu berargumen di pusat, bagaimana tata cara untuk biar sampai ke pusat, biar bisa membawa anggaran-anggaran pusat ke daerah. Itu kan perlu skill di sana, perlu skill, perlu kemampuan sehingga orang pusat percaya. Nah, inilah yang tidak dilakukan kemarin. Pada saat era Pak SBY. Ya, atau tidak ada kompetensi, saya nggak tahu. Tapi Astungkara hari ini kalau Pak Prabowo presiden dilantik, Astungkara saya akan kerja keras. Kalau tidak bisa sampai saya mewujudkan apa yang saya ucapkan
2029 ada pemilu kada lagi, udah nggak usah pilih saya. Kalau nggak terbukti selama 5 tahun itu, apa yang saya ucapkan? Itu dalam posisi Anda sebagai bupati ya, bukan kalau kita skenario wakil bupati berarti? Iya, sebagai bupati, kalau sampai nggak bisa, Telaga Waje, kemudian proyek-proyek yang mangkrak itu tidak bisa, kemudian pasar ikan, kemudian penanganan sampah, kemudian perbaikan paskes kesehatan itu juga penting, Gus. Karena rumah sakit di Karangasem sampai saat ini belum sangat-sangat menyedihkan. Itulah menjadi tujuan utama kami. Dengan kemampuan saya, Sungkare, dan punya akses ke pusat yang lebih besar, Sungkare Karangasem akan menjadi lebih maju. Disclaimer pemirsa, ini sekali lagi ketika beliau menjadi bupati ya, bukan kalau misalnya skenario wakil bupati. Oke, Benyamin, kita dapat poin itu. Saya masih ada stok 2 pertanyaan lah. Siap. Saya juga ngeri-ngeri sedap sama Agus ini. semakin apa namanya? Semakin lama semakin pertanyaannya memojokkan terus ya. Benyamin meskipun tadi dapat 28.000 suara ya. DPT yang di Karangasem berapa ya? DPT-nya kurang lebih 370. 370 berarti tingkat kehadiran berapa persen? Tingkat kehadiran yang memilih berapa? 65%. Oh, cuma 65%. Ya, sehingga suara sah itu sekitar 270 sampai 280. Berarti Anda tuh sebenarnya secara personal sudah punya modal 10%. 20%, Bro. 10 dong. Oh, dari suara sah itu. Ya. Anda berarti sudah punya modal pribadi 10%. Belum ya, kan? Suara dari suara totalnya kan 40.000. Kemudian suara kabupaten ada 50.000. Itu tidak semua kabupaten dengan saya linear. Ada desa-desa yang menjadi basis saya, tidak bisa dia kabupaten masuk. Karena di daerah itu tersebut berbagi. Nah, tambahannya kurang lebih modal saya untuk maju saat sekarang, suaranya itu sekitar 70.000 lah. Pas. Oke, itu sudah super bagus. Kalau boleh dibocorkan, basis suara Anda itu sebenarnya di mana? Banyak lah, kalau saya sebutkan sekarang, bocor lah. Kan nanti lawan-lawan saya kan memantau apa yang saya sampaikan. Tadi juga saya keceplosan program-program yang saya mau laksanakan tadi itu, karena pancingan dari Mas Agus ini luar biasa. Jadi itu baru seberapa. Nanti saya detailnya saya akan sampaikan di Sungkare di debat nanti kita akan lawan. Oke, Benyamin. Saya masih punya satu lagi ya. Pertanyaan ini mungkin ini bisa mudah-mudahan ada berkembang lagi nih. Dalam skenario terburuk Pilkada Karangasem, ketika Demokrat dan Nasdem itu tetap ngotot jadi nomor 1, ya, apa Anda akan bikin poros sendiri? Karena ini momentum terbaik. Ya. Tadi Anda mengatakan ini momentum terbaik. Apakah akan bikin poros sendiri? Padahal di sisi lain kan Kim itu pengennya head to head dengan PDIP. Saya minta tanggapan Anda. Langkah pertama, Gus, yang saya pasti lakukan adalah kita sembahyang di Rongklu. Saya sembahyang di Betara Yang Guru, mohon petunjuk. Mohon petunjuk seperti apa saya harus melangkah. Kedua, saya lapor dengan Pak Ketua DPD, Pak Made Mulyanari. Pak De, situasi di Karangasem, kondisi Karangasem seperti ini. Sekarang silakan Pak De memberikan advice kepada saya, saran, petunjuk. Saya akan laksanakan, Pak De. Itu saya. Pak De aja. Itu sebagai panutan saya harus lapor dengan beliau. Kalau beliau tetap lawan beliau, let's go. Maju tak gentar. Maju tak gentar. Kalau udah pada gajah perintahkan, let's go. Saya Korea penurut. Ya, artinya jadi pemirsa, kalau Korea itu semakin ditekan, dia akan melentingnya makin tinggi. Itu dia. Mas Agus ini memang bisa aja. Saya ngeri-ngeri sedap sama beliau sebenarnya. Oke, Benyamin, itu tadi kita sudah obrolan kita sangat menarik dan saya juga baru dapat ya, pemirsa juga baru dapat beberapa insight bagaimana peta di Pilkada Karangasem dan bagaimana juga sikap Gerindra nanti dalam melihat situasi-situasi dan dinamika baik di internal maupun di eksternal. Oke, matur ke semua nih Benyamin atas bincang-bincangnya. Terima kasih, Gus. Semoga bisa ketemu lagi kalau menjadi besok
sudah resmi jadi calon bupati. Semoga saya di podcast lagi. Sebenarnya saya senang sama Agus ini. Jadi saya menambah wawasan. Ini pertama kali podcast yang saya lakukan di sahabat Bali Konten ya. Jadi ini luar biasa nih, deg-degan juga. Apalagi pertanyaan tidak dikasih. Baru mau on air baru dikasih. Ya sama dengan bohong gitu ya. Tapi ya Sungkara sudahlah. Semangat. Oke, teman-teman, sukses semua ini ya. Yeah. Sampai ketemu lagi ya. Yes. Oke, pemirsa.